Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Tona Sahra dari kelas APN 3A NPMS 01 2023 014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari materi-materi yang saya pelajari. Yang pertama, pengertian pemerintah. Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola wilayah tertentu sesuai dengan asas desentralisasi. Pemerintah dalam bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, termasuk urusan wajib atau seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan adapun pengertian pemerintahan. Pemerintahan adalah sebuah proses pengelolaan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada fungsi pemerintahan. Yang pertama itu fungsi pelayanan yang dimana memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, contohnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua itu fungsi pengaturan yang dimana itu membuat dan melaksanakan kebijakan, peraturan, serta undang-undang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang ketiga itu fungsi pelindungan, yang dimana menjaga keamanan, kedaulatan negara dan melindungi hak-hak negara dari ancaman internal maupun eksternal. Yang keempat itu ada fungsi distribusi, yang dimana membagi sumber daya dan kekayaan negara secara adil melalui kebijakan fiskal, subsidi, dan program kesejahteraan. Dan adapun pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pertama itu desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua itu dekonsentrasi, yang dimana dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pejabat atau unit organisasi yang ada di daerah sebagai wakil pusat. Yang ketiga itu ada tugas pembantu, yang dimana tugas pembantu merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah atau dari pemerintah daerah tingkat atas kepada tingkat bawah untuk membantu melaksanakan kewenangan yang tertentu. Dan adapun ciri-ciri desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Yang pertama itu desentralisasi, yang pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah. Yang kedua itu pembagian, penyebaran, perencanaan, dan pemberian kekuasaan dan wewenang. Yang kedua itu ada dekonsentrasi, yang dimana instansi daerah tetap bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat. Yang kedua itu kewenangan tetap melekat pada institusi atau pejabat pemberi delegasi kewenangan. Yang ketiga itu ada tugas pembantu. Tugasnya wajib melaporkan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Itu tugas pembantu dalam melaksanakan sebagian besar berasal dari institusi pemberi tugas. Dan adapun klasifikasi urusan pemerintahan. Yang pertama itu ada urusan pemerintah absolut, yang dimana absolut adalah
tanggung jawab pemerintah pusat yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain seperti daerah atau swasta. Yang kedua itu ada konkuren, yang dimana konkuren adalah tanggung jawab pemerintah yang dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga itu ada pemerintah umum. Pertama adalah tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah seperti menjaga ketertiban, keamanan, hubungan antara lembaga, dan melindungi masyarakat. Pun yang ketiga itu ada pelayanan absolut yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama itu pertahanan, politik luar negeri, justisi, dan moneter fisikal. Yang dimana pertahanan itu mengatur dan melindungi kedaulatan negara melalui militer dan kepolisian. Yang kedua itu politik luar negeri, yang dimana menjalin hubungan dalam dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga itu justisi, yang dimana menjaga keadilan dan supremasi hukum di tingkat nasional. Yang keempat ini moneter dan fisikal, yang dimana mengelola mata uang, perbankan, dan kebijakan ekonomi makro. Dan adapun pelayanan dasar konkuren, yang dimana terdiri dari pendidikan. Pendidikan itu ada pusat mengatur kurikulum nasional, daerah menyelenggarakan sekolah. Yang kedua itu ada kesehatan, pusat mengatur standar pelayanan, daerah mengelola rumah sakit dan puskesmas. Yang ketiga itu ada PU dan penataan ruang, yang dimana itu membangun infrastruktur besar seperti jalan tol atau bangunan nasional. Yang keempat itu ada sosial, yang dimana menyusun program kesejahteraan sosial nasional seperti bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Sekian dari saya presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.